Dari awal hingga di pertengahan ini, kami bertepuk tangan dengan kesungguhan kami, karena kami kagum akan Tuhan. Kami menyanyi dengan kesungguhan hati kami, karena kami kagum akan Tuhan. Dan kami terlalu yakin orang-orang yang menyebut-nyebut nama Tuhan dengan kesungguhan hatinya, maka dia telah diberkati oleh Tuhan. Kami ada di tempat ini sore hari ini karena kami terkagum-kagum akan karya Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Engkau yang menjadi tujuan hidup kami. Dan kami di tempat ini sore hari ini, biar Tuhan yang menjadi fokus kami. Kalau Tuhan telah memberkati kami lewat pujian penyembahan kami telah menikmati Engkau. Dan sebentar juga kami akan masuk dengan perjamuan yang begitu kudus dan sakral. Ada darah Yesus, ada tubuh Yesus, yang hari ini digambarkan lewat anggur dan roti. Dan sebentar kami akan seperjamuan dengan Tuhan. Biar Tuhan mentahirkan kami lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biar Tuhan memperlengkapi kami. Kami diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Umat yang telah diselamatkan Yesus sama-sama katakan amin, haleluya. Yang masih berdiri silakan duduk. Yang tadi sudah duduk belum disuruh duduk silakan berdiri. Memang kerukunan bangsa Indonesia itu enggak ada tandingannya, betul ya? Saya tegaskan kembali untuk 17 Agustus. Hari Rabu 17 Agustus jadi 1 minggu lagi ke depan. Hari ini pendaftaran yang terakhir. Jangan nanti saudara mendaftar lagi minggu depan enggak diterima, sakit hati ya. Sekarang kita tegaskan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, dan kami berharap semua bergabung. Saudara boleh daftar nanti di counter bawah, langsung bayar. Kalau belum dapat duit, DP dulu ya, atau dengan cara saudara lah dengan petugas yang di bawah. Tapi paling tidak hari ini daftar karena berhubungan erat dengan akomodasi dan lain-lainnya. Juga tadi sudah diperhatikan ya syaratnya. Bawa tempat duduk masing-masing dari rumah. Tempat tidur, bantal, kulkas nggak usah dibawa ya. Tempat duduk masing-masing karena kita di sana duduknya di lapangan. Dan saya ingatkan kembali, tegaskan untuk minggu depan kita ada cara spesial nih. Kita ada ala-ala country begitu. Saudara pakai kaos putih kalau ada, lalu di double gitu dengan baju kotak-kotak, nggak usah dikancing biar agak modern. Tapi kalau dalamannya bolong-bolong, lebih baik dikancing luarnya, ya, supaya aman dan tentram. Kalau ada topi pakai aja. Kalau ada topi bulat begitu apa dipakai aja. Kalau nggak ada datang aja. Yang penting tujuan kita dalam hal itu adalah untuk bawa jiwa. Saudara bawa jiwa, masing-masing satu orang ya. Atau satu keluarga rembukan satu jiwa juga enggak apa-apa. Tuhan memberkati ya. Haleluya. Nah sore hari ini kita akan mengadakan perjamuan yang kudus. Umur 12 tahun ke bawah yang belum dibaptis, kami menghimbau jangan mengambilnya. Itu adalah persyaratan GBI dari Sinode ya. Dan kalau saudara juga ragu, jangan mengambilnya. Itu kata firman. Supaya itu tidak menjadi kutuk bagi kita. Nanti kalau Pak Pendeta bilang ini tubuhku yang terpecah-pecah, rotinya enggak usah dipecahin lagi. Ya, karena itu adalah pecahan yang kita terima menggambarkan tubuh Kristus. Nah, oleh sore hari ini saya akan berkhotbah dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ayatnya tidak terlalu panjang, saya berharap kita sama-sama membacanya 1, 2, 3 ya. Tidak ada kasih, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 1 Yohanes 1 berkata, 1 Yohanes 3 berkata, Allah itu adalah kasih. Amin. Bahkan Alkitab kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, hanya menceritakan satu, bahwa Allah itu adalah kasih. Ada banyak tindakan, ada banyak cerita, ada banyak perumpamaan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab hanya menceritakan kesimpulannya satu, yaitu kasih. Nah, hari ini saya berikan judul khotbah saya adalah sahabat sejati. Coba saudara bayangin dulu sahabat saudara siapa? Sebab manusia itu butuh yang namanya komunitas, amin ya. Apalagi perempuan, waduh seharian di rumah sendiri, suami pulang malam dia yakin dia stres kalau tidak bercerita ya. Maka manusia itu membutuhkan yang namanya komunitas. Manusia membutuhkan namanya persahabatan. Manusia membutuhkan namanya pertemanan. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, AA multimedia. Kejadian 2 ayat 18 berbunyi demikian. Ketika Allah telah menciptakan Adam dan menciptakan segala-galanya, maka Allah berfirman dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya ulang firman ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Garis bawahi sepadan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Multimedia boleh siapkan. Nah, ketika Allah menciptakan Adam dan segala sesuatunya sudah selesai, maka Allah berfirman tadi dalam Kejadian 2 ayat 18. Kelihatannya manusia itu tidak baik kalau seorang diri saja. Artinya dia memerlukan komunitas. Dan Alkitab mencatat diberikannya yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain satu kelas dengan dia. Dengan kata lain satu kualitas dengan dia. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terkadang di antara kita ada yang merasa hebat, berpacaran dengan non-Kristen, dengan catatan dia berkata, aku nanti yang akan membawa dia ke dalam Tuhan. Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebab Allah telah menulisnya dalam Kejadian tadi. Untuk diciptakan kepada Adam perlu yang namanya sepadan. Cuman sayangnya waktu itu Hawa salah pergaulan. Dia tidak bergaul dengan yang sepadan dengannya. Dia memilih bergaul dengan iblis. Dia memilih bergaul dengan setan. Dia memilih bergaul dengan yang sesat, yaitu ular. Maka jadilah mereka jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena itu Allah berfirman,
Dalam Yohanes 15 tadi, ayat yang ke-13, dia berkata bahwa dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Katakan amin. Jadi kalau ada temanmu yang ngaku-ngaku jadi sahabatmu, tetapi tiap hari minta ditraktir, itu bukan sahabat. Alkitab mencatat sahabat memberi nyawanya untuk kelangsungan hidup sahabatnya. Apa itu arti sahabat? Sahabat adalah sebuah hubungan yang mengandung kedekatan atau keakraban, saling mengasihi, tidak ada tindakan atau maksud untuk merugikan, melainkan rela berkorban untuk kelangsungan hidup sahabatnya. Katakan amin. Bahkan di dalam sahabat dikatakan memiliki ikatan yang begitu erat. Suami boleh tidak tahu, istri boleh tidak tahu, mertua apalagi, anak-anak boleh tidak tahu, tapi sahabat pasti tahu rahasianya. Itu arti nilai daripada sebuah persahabatan. Maka dikatakan dalam firman ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan di ayat 14a, dia berkata demikian, kamu adalah sahabatku. Di ayat yang ke-16, dia berkata demikian, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi sesungguhnya orang Kristen tidak menyadari bahwa dia adalah umat pilihan Allah, bahkan dijadikan menjadi seorang sahabat. Mari kita lihat ciri persahabatan. Ciri seorang sahabat sejati. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadikan seorang saudara dalam kesukaran. Setuju, amin? Saya ulang baca, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadikan seorang saudara dalam kesukaran. Jadi ciri daripada seorang sahabat yang pertama adalah seorang sahabat yang menaruh waktu, menaruh kasih setiap waktu. Katakan amin. Seorang sahabat tidak akan pernah tega melihat sahabatnya mati kelaparan. Seorang sahabat tidak akan membiarkan sahabatnya untuk jatuh dalam dosa. Katakan amin. Seorang sahabat akan meluangkan waktunya untuk sahabatnya. Dan hari ini jika engkau memiliki sahabat di luar sana, maka berikanlah waktumu kepadanya. Ceritakan, ada sahabat yang sejati yang tidak pernah beranjak dari hidup kita, yaitu Yesus. Amin. Seorang sahabat tidak akan meninggalkan sahabatnya di luar sana tanpa mengajak dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadi sahabat-sahabat yang setia terhadap sekitar kita. Ada ilustrasi yang berkata, waktu menurut Amsal ini adalah sebuah sahabat yang terbaik. Kalau kesempatan, orang berkata kesempatan datang hanya sekali saja. Maka ketika ada kesempatan jangan hilangkan, langsung kau ambil dan tangkap bawa pulang. Tetapi sahabat berkata dalam waktu, ketika kita lihat sebuah jarum jam, ketika dia beranjak ke nomor 1 ke nomor 2, suatu waktu dia akan kembali ke nomor 12. Persahabatan digambarkan demikian. Dia tidak akan meninggalkan sahabatnya dalam waktu kesusahan. Dia tidak akan meninggalkan sahabatnya waktu dia lemah. Dia tidak akan meninggalkan sahabatnya waktu dia mengalami kesukaran. Dia tidak akan meninggalkan sahabatnya waktu dia mengalami masalah. Tetapi seorang sahabat sejati
dia akan ada bersama sahabatnya. Maka sadarilah suami-suami, sesungguhnya sahabat sejatimu dimulai daripada seorang istrimu. Hai engkau istri, sejujurnya sahabat setiamu adalah suamimu. Maka saya berkata bagi saudara suami, istri dan keluarga, berilah nilai tambah di tengah-tengah keluargamu. Karena sesungguhnya merekalah sahabat setiamu. Coba yang datang suami istri tatap-tatapan, berkata, engkau sahabat setiaku. Sekalipun dia marah, suatu kelak engkau jatuh sakit, yang menunggu engkau 24 jam bukan sahabat tongkronganmu di luar sana, tetapi adalah keluargamu sendiri. Jikalau saudara pergi ke rumah sakit, sahabat yang lain, dia hanya datang membawa jeruk. Dia enggak peduli kamu masih bisa makan jeruk enggak sama dokter atau enggak, yang penting dia bawa jeruk sebagai tanda persahabatan. Tetapi kalau istrimu, keluargamu, dia akan mendorong kursi rodamu, dia pergi ke apotik, dia pergi ke ruang tunggu, dia mencari dokter, dia mencari obat, dia akan bawa kamu keluar dari ruangan untuk supaya dapat matahari, supaya engkau sehat kembali. Ketika bisnismu terpuruk, kau sudah tidak berguna lagi di tengah-tengah sahabat-sahabat di luar sana. Tetapi istrimu, tetapi suamimu, dia akan tetap setia menungguimu. Katakan amin. Nah, oleh karena itu jangan pernah lupakan itu. Selain daripada Yesus yang selalu ada di tengah-tengah keluarga, yang telah memberikan nyawanya, yang kita disebut hari ini sebagai sahabat. Selain daripada Yesus, ada sahabat yang setia, yaitu anggota keluargamu. Ada perumpamaan dalam anak yang hilang, dalam Lukas 15 ayat 12 sampai 31 menggambarkan si anak bungsu terlalu nafsu. Dia berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah yang menjadi bagianku." Dengan tulus ayahnya memberikan apa yang menjadi bagiannya. Lalu dia pergi meninggalkan rumahnya, pergi ke suatu kota dan dia berfoya-foya di sana. Dan ternyata di sana setelah semuanya habis, waktu dia berfoya-foya, sahabatnya banyak, teman-temannya banyak. Tiap hari, tiap malam dia pesta para, Alkitab menceritakannya. Tetapi ketika dia sudah habis semua apa yang menjadi miliknya, maka di kota itu dia mulai terlantar dan tidak ada satupun yang menemaninya. Bahkan dikatakan ketika dia diperbantukan untuk miara makanan babi saja yang dia mau makan tidak dikasih. Kemana sahabat yang lain? Mereka sudah tidak peduli. Mereka sudah tidak mau. Mereka sudah menjauhinya. Lalu di satu titik dia terhening dan termenung. Dia bilang, aku akan kembali kepada Bapakku. Kenapa dia terlantar? Bukan karena uangnya semata-mata habis, tetapi karena dia meninggalkan sahabat setianya, yaitu rumah bapaknya. Ketika dia kembali kepada rumah bapaknya, bapaknya yang menjadi sahabat sejatinya berkata, "Anakku." Bahkan dia berkata kepada semua daripada bujang-bujangnya, semua hamba-hambanya dikatakan, "Anakku telah kembali, maka berilah yang terbaik." Segala sesuatu yang terbaik di rumah itu dipersiapkan untuk anak yang tadi yang pergi jauh meninggalkan sahabat sejatinya, yaitu keluarganya, yaitu ayahnya. Adakah kita menjadi sahabat yang setia terhadap keluarga kita, men? Ibu, kalau suamimu pulang dari perselingkuhannya, biarlah engkau menjadi sahabat yang setia kepadanya. Selesaikanlah perkara di rumah dengan caranya Yesus. Tahu cara Yesus menyelesaikan perkara? Tahu ya? Yesus berkata kepada perempuan penjina demikian,
Tidak adakah seorang pun yang melemparimu? Tidak ada. Oleh karena itu aku berkata, mulai hari ini pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nanti kalau suami yang selingkuh pulang, jangan bilang begini, pergilah dan jangan kembali lagi. Cara Yesus tadi enggak demikian. Pergilah dan jangan berbuat, jangan diubah kalimat terakhirnya. Selesaikanlah segala perkara dengan caranya Yesus menyelesaikan perkara. Kenapa? Yesus yang telah memilih kita, dikatakan di ayat 16 tadi. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dikatakan kita dikatakan menjadi seorang sahabat. Sahabat dalam catatan orang Yahudi memiliki nilai yang begitu tinggi. Seorang sahabat akan dibawa masuk ke dalam rumah dan makan bersama-sama dan minum bersama-sama dan bercerita bersama-sama dan bercengkerama bersama-sama, bahagia bersama-sama. Maka Yesus berkata pada saat itu kepada murid-muridnya, dan yang dilanjutkan kepada kita pada sore hari ini, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Apa sih yang tidak diberikan seorang sahabat kalau sahabatnya sedang meminta? Kalau hari ini engkau merasa Tuhan belum menjawab pergumulanmu, ada kemungkinan kau berpaling daripada Tuhan. Hari ini bilang di dalam hatimu, Tuhan, kau yang telah memilih aku, menjadikan aku menjadi sahabatmu, biar aku pun setia dan menjadi sahabatmu. Nah, ciri yang kedua, seorang sahabat mampu memberi teguran. Amsal 27 ayat yang kelima demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dengarkan baik-baik supaya saudara mengerti maknanya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekarang pertanyaannya demikian. Mana lebih suka saudara dipuji orang apa ditegur? Dijawab, ini pertanyaan. Jujur Bu. Dipuji apa ditegur? Ini enggak kompak, kelompok A. Dipuji apa ditegur? Dipuji ya. Iyalah, yang tadinya ini udah mulai kaku langsung goyang dia. Apalagi dibilang cantik kali kau. Kelompok B. Dipuji apa ditegur? Ini yang benar. Jangan berubah-ubah. Dipuji apa ditegur? Saya dengarnya dituji. Antara ditegur dan dipuji. Yang di atas, mana lebih suka dipuji apa ditegur? Dipuji ya. Yang di beberum, aku enggak kedengaran. Kalau kita sedang dipuji itu sangat manusia sekali. Saya pun suka dipuji. Kalau orang terus bilang saya jelek, lama-lama bunuh diri juga saya. Kalau di antara saudara saya sudah khotbah 10 tahun, tapi tidak ada satu pun yang diberkati lewat khotbah saya, lama-lama saya nggak mau juga khotbah. Saya bertahan hari ini, memberanikan diri untuk khotbah, karena ada 1-2 orang di antara 500 yang hadir sore hari ini berkata, terima kasih Kak Yanti. Dan memang lazimnya manusia senang dengan pujian, amin. Senang dengan pujian. Jarang orang yang suka dengan teguran. Tetapi Amsal 27 ayat 5 berkata,
Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Maka saya bikin di situ, jadilah cermin bagi sahabatmu. Karena cermin menggambarkan sahabat yang jujur. Setuju ya? Cermin adalah sahabat yang begitu jujur. Kalau saudara memang pesek, ngaca, enggak akan mancung. Tetap pesek. Mau saudara ngaca dari bawah, mau kacanya di bawah lagi, saudara yang di atas, tetap pesek. Tidak mungkin mancung. Kenapa? Dia jujur. Siapa kemarin ke rumah saya bilang, kaca kamu menipu, saya ngaca kok saya cakep banget katanya. Memang saya cari itu kaca udah berderet ya, saya pasang muka saya semua. Oh makin jelek gue. Lumayan nih. Teman saya kalau saya foto tuh sama Ibu Sri, selfie dong Bu Sri, pakai HP-mu aja, HP-mu cakep hasilnya. Kita kan suka yang demikian. Jujur suka yang demikian, amin. Tetapi Alkitab berbicara sore hari ini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Maka jadilah cermin kepada banyak orang. Maka tipe kayak saya ini manusianya, tidak sedikit apa tidak banyak yang menyukainya, hanya beberapa orang saja. Karena saya tidak bisa berkompromi dengan hal-hal yang tidak sepadan dengan dirinya. Kalau orang salah, saya pasti kasih tahu dengan cara saya. Maka teguran itu sebenarnya mahal harganya. Karena sebuah teguran itu perlu kecerdasan tingkat tinggi di dalamnya. Kenapa? Karena dia akan memikirkan adalah waktu yang tepat, kata-kata yang tepat, suasana yang tepat. Dan memikirkan itu bukan sebentar, bisa bertahun-tahun. Suatu saat suka ada orang duduk di tiang itu. Satu laki-laki gagah perkasa, satu laki-laki lemah gemulai. Dan saya sudah amat-amati Bung Tony. Selalu keluar berdua. Saya penasaran. Saya ikut ke toilet, masuk berdua. Lalu masuk lagi berdua, senyum-senyum, duduk lagi di situ dan duduk di belakangnya. Dan saya melakukan itu bukan cuma sekali dua kali Pak Antoni. Saya lakukan berbulan-bulan. Dan ketika sesekali mereka saya lihat mesra, hati saya mulai panas. Tidak mungkin dalam ibadah saya menegurnya. Lalu saya ketika mereka keluar saya pun ikut. Dan ketika mereka berdua masuk di toilet itu, saya tunggu di luar. Saya langsung bilang, memang saya orang Batak Tulen tidak punya bahasa yang begitu halus. Dan saya harus belajar dengan Ibu Sri Sawato atau Kak Lasmi. Begitu dua-duanya nongol saya bilang, kamu homo ya? Langsung dua-duanya, yang satu senyum-senyum, yang satu memberi reaksi yang tidak baik, dan langsung pulang dan tidak ada sampai hari ini. Kenapa? Mungkin saya tidak tepat waktu Pak Jendli. Tidak tepat suasananya. Coba kalau tepat suasananya, mungkin dia bisa saya rangkul, mungkin dia bisa saya bawa ke tempat ini kembali. Jadi kalau kita masih bisa, kalau kita masih ditegur orang, bersyukurlah kepada orang itu, katakan amin. Jangan dibenci, jangan ditolak. Kalau kita tidak mau ditegur dengan cara demikian, maka publik yang akan menegur kita. Nah oleh karena itu sebuah teguran itu, nilai daripada persahabatan itu adalah sangat luar biasa. Ada contoh dalam Alkitab yaitu Daud. Daud ketika masuk terjebak dalam sebuah dosa, maka dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dan dia terima teguran itu. Disitulah titik dia diangkat Tuhan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Demikian juga dengan Musa. Siapa yang tidak kenal Musa dengan kepemimpinannya yang keren sekali. Kepemimpinan yang luar biasa. Alkitab menceritakan tidak ada orang yang berhati lembut, seorang pemimpin seperti Musa. Tidak ada seorang pun yang datang yang dapat bertatap muka langsung dengan Tuhan selain daripada Nabi Musa. Tetapi ketika mertuanya Yitro menegurnya, hai Musa, caramu memimpin bukan demikian. Dia tidak tegar tengkuk, dia tidak sombong. Apa yang kau tahu, aku ini adalah prajurit pemimpin yang begitu hebat. Tidak. Dia bilang, apa yang dapat kulakukan?
lalu mertuanya mengajarkan strategi-strategi yang dilakukan, lalu dia lakukan, maka Musa semakin hebat di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu berilah sesekali apresiasi bagi orang yang menegurmu. Setuju, amin? Jangan gila pujian. Pujian di mana saja kita bisa dapatkan. Ketika engkau naik, ketika penampilanmu keren, uangmu banyak, maka semua orang akan berlomba-lomba untuk memuji-mujimu. Tetapi teguran tidak akan didapat di luar daripada seorang sahabat. Karena sahabatlah yang dapat menegur kita. Tadi saya ulang kembali, siapakah sahabat setiamu? Adalah pasangan hidupmu. Siapakah sahabat setiamu? Selain daripada Tuhan yang menjadi sahabat sejati kita, adalah anggota keluargamu. Enggak mungkin tetangga tiba-tiba memberi nasihat dengan jujur kepadamu. Yang jujur kepadamu adalah istrimu. Yang jujur kepadamu adalah suamimu. Setuju, amin? Biar kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Nah, poin yang berikutnya, 2 menit lagi aja. Ayat 15a berkata, aku tidak menyebut kamu hamba karena kamu tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Hamba dalam sejarah orang Yahudi, hamba adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada tuannya. Dengan kata lain disebut dengan keset atau tawanan. Sebab seorang hamba tempatnya adalah duduk di pintu sepanjang hari sambil menunggu tuannya pulang dari tempat bepergiannya. Dan ketika tuannya pulang, maka dia akan mencopot atau melepaskan kasut atau sepatu yang dipakai. Lalu dia akan mencuci kaki tuannya dengan bersih. Lalu dilap dengan kering. Lalu tuannya masuk ke rumah dengan nyaman. Tetapi hamba tidak ikut masuk ke dalam rumah. Hamba tetap ada di luar, di pintu, dan duduk semalam-malaman dan sepanjang waktu. Maka Alkitab berkata, aku berkata, kamu adalah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Tetapi seorang sahabat, dia akan masuk bersama Tuhannya dan menikmati hidangan dengan enak bersama dengan Tuhannya. Itulah yang akan kita lakukan malam hari ini. Kita sebentar akan sehidangan dengan Tuhan. Kita akan menikmati tubuh, kita akan menikmati roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita akan menikmati yang namanya anggur yang melambangkan darah Kristus. Oleh karena itu persiapkan hatimu dengan baik. Persiapkan hatimu dengan baik. Karena sebentar yang kita lakukan bukanlah acara sembarangan. Sebuah yang sakral yang telah Tuhan berikan kepada kita. Shalom. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Teruslah menjadi sahabat setia kepada Tuhan. Setialah beribadah. Sebab persahabatan bisa saja dibatalkan. Tadi Alkitab berkata, persahabatan akan terus berlangsung ketika kita memegang teguh perjanjian. Alkitab tadi berkata dalam ayat 14, kamu sahabatku jika engkau melakukan apa yang telah aku lakukan. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yaitu dikatakan kasihilah seorang akan yang lain. Kita naikkan sebuah pujian yang berkata, kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
persahabatan akan berjalan terus jika kedua belah pihak saling memegang rahasia dan saling memegang janjinya teguh. Persahabatan bisa akan terbatalkan jika kita di antara yang dua bersahabat mengkhianati persahabatannya. Yesus pun berkata kepada kita malam hari ini lewat firman-Nya. Dia memberikan sebuah syarat dalam persahabatannya. Kamu adalah sahabatku jika engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kasihilah sesamamu. Biar kita ditemui Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak berubah setia di hadapan Tuhan juga terhadap sesama. Sehingga Alkitab berkata, apa saja yang kita minta, maka seorang sahabat sejati itu yang telah memberikan nyawanya kepada kita, dia akan memberikannya. Nyawanya saja telah diberikan, apalagi hal yang lain mustahil dia tidak beri. Nah, oleh malam hari ini, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Persiapkan hatimu untuk perjamuan ini.